Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Lause Meme. Hari ini Lause lagi jadi Lause Peri. Hari ini Lause Peri mau ngajak adik-adik semua untuk bernyanyi memuji nama Tuhan. Siapa di sini yang mau nyanyi bareng sama Lause Peri? Pasti semua adik-adik di sini yang nonton YouTube ini mau deh nyanyi bareng sama Lause Peri. Iya kan? Iya kan? Nah, adik-adik, hari ini hari apa ya? Kok Lause lupa ya? Wah, Lause Peri kebanyakan di rumah jadi lupa hari deh. Adik-adik ada yang ingat gak hari ini hari apa? Apa ya? Oh iya, hari ini kan hari Minggu adik-adik. Hari Minggu tuh harinya siapa sih? Harinya Tuhan. Nah, sebenarnya semua hari adalah harinya Tuhan, tapi khusus hari Minggu kita senang sekali karena kita bisa berkumpul bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik, Lause Peri juga mau ngingetin adik-adik nih untuk mengikuti ibadah ini dari awal sampai selesai. Jangan ada yang dilewatkan atau dicepetin. Nah, karena kita mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Nah, yuk adik-adik, kita mau mulai sekolah minggu kita. Kita mau nyanyi hari ini harinya Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu ini pakai gerakan ya adik-adik ya. Tapi sebutin nama-nama harinya ya adik-adik ya. Yuk kita nyanyi lagu ini dengan lebih semangat. Hari Selasa harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat harinya Tuhan, hari Sabtu harinya Tuhan, hari Minggu semua hari-harinya Tuhan. Kita ulang lagi ya adik-adik dengan lebih semangat. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Yeay, adik-adik semuanya pintar ya. Yuk, sekarang kita mau berdoa. Kita lipat tangan, tutup matanya, ikutin Lause berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru yang Engkau berikan. Tuhan, terima kasih kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan juga kembali beribadah di sekolah minggu. Tuhan, sebentar lagi kami mau
bernyanyi, memuji nama Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang pimpin sekolah minggu kami dari awal sampai selesai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kalau ibadah di sekolah minggu, selain nyanyi memuji nama Tuhan, biasanya kita ngapain lagi sih? Ya betul, abis kita nyanyi nih, nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Alkitab. Nah, tahu gak sih adik-adik, lewat baca Alkitab setiap hari kita bisa tahu tentang Tuhan. Kita juga bisa semakin mengenal siapa Allah kita yang kita puji-puji lewat nyanyian tadi. Kita juga bisa tahu betapa Allah begitu sayang sama kita. Yuk adik-adik, kita mau nyanyi L-O-V-E, love. Kita nyanyi lagu ini pakai gerakan ya. Kita tetap berdiri sambil nyanyi. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Kita ulangi sekali lagi ya. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the life of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever truthful, never ending love. Selain kita bisa mengenal Allah, baca Alkitab setiap hari juga bisa membuat iman kerohanian kita kepada Tuhan semakin bertumbuh loh adik-adik. Nah, sama seperti tanaman ya adik-adik, harus disirami air setiap hari supaya bertumbuh. Kita juga harus baca Alkitab setiap hari supaya iman kerohanian kita semakin bertumbuh di dalam Allah. Nah, yuk adik-adik, sekarang kita mau nyanyi baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau
baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi adik-adik, dengan lebih semangat kita mau nyanyi lagu ini. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau apa adik-adik? Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik duduk yang manis ya, dan dengarkan dengan baik-baik. Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan Lause. Udah lama banget ya Lause kayaknya nggak cerita ke adik-adik. Nah, hari ini adalah giliran Lause untuk bercerita sama adik-adik. Adik-adik udah siap belum untuk mendengarkan firman Tuhan? Nah, udah siap ya? Hari ini sebelum Lause mulai bercerita, kita akan berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu sampai kami bisa ada pada hari ini. Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau berkatilah pimpin kami dan Lause yang akan bercerita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini Lause akan bercerita tentang diajarkan firman Allah. Kisah ini diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 1 sampai 3 dan 2 Timotius 1 ayat 5 serta Timotius pasal 3 ayat 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Nah, sebelum Lause mau bercerita, Lause mau cerita nih tentang kisah masa kecil Lause dulu ya. Nah, jadi dulu Lause waktu masih kecil, kayak adik-adik Lause itu juga diajarkan tentang firman Tuhan sama siapa? Sama papa mama Lause, sama opa oma Lause yang ada di rumah. Nah, Lause itu diajarkan bagaimana kasih Tuhan kepada anak-anaknya, kepada kita semua. Dan Lause juga belajar bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh menyayangi kita. Lause diajari bahwa Tuhan itu menyayangi kita bukan hanya melalui papa mama kita, tapi juga bisa melalui sesama. Dari pengajaran-pengajaran itu, Lause juga diajak nih sama papa mama Lause untuk datang ke sekolah minggu kayak adik-adik. Nah, Lause tuh dulu paling seneng nih ke sekolah minggu. Kenapa sih? Bukan hanya karena bertemu dengan teman-teman Lause ya, tapi karena Lause juga bisa belajar nih tentang firman Tuhan dari guru-guru sekolah minggu Lause dulu. Nah, di situ juga Lause belajar tentang kasih dan penyertaan Tuhan kepada murid-muridnya, kepada umatnya. Lalu Lause juga belajar bahwa kita itu bukan hanya dikasihi Tuhan, tapi kita juga harus menunjukkan kasih Tuhan. Nah, caranya gimana? Caranya itu kita juga bisa peduli dengan sesama kita juga bisa memberitakan firman Tuhan kepada teman-teman atau orang yang belum percaya kepada Tuhan. Nah, sama seperti Lause, sama seperti adik-adik, di Alkitab ada satu cerita dari satu tokoh Alkitab di mana dia itu dari sejak ia masih kecil sudah diajari oleh keluarganya ini tentang firman Tuhan. Siapa sih tokohnya? Ada yang tahu nggak? Nah, tokohnya ini adalah Timotius. Nah,
Timotius ini tinggal di sebuah kota bernama kota Listra. Ayahnya ini adalah seorang Yunani, sedangkan ibunya ini adalah seorang Yahudi bernama Yunike. Nah, dulu orang Yunani ini terkenal sebagai orang kafir atau orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Sedangkan orang Yahudi dikenal sebagai orang yang percaya dan taat akan firman Tuhan. Nah, kita lihat ya bahwa di sini sebenarnya ayahnya Timotius ini tidak percaya akan Tuhan, namun ibunya ini percaya sama Tuhan. Nah, walaupun ayahnya tidak percaya kepada Tuhan, ibunya Yunike ini tetap mengajarkan Timotius tentang firman Tuhan. Dari kecil ibunya ini sudah mengajari Timotius untuk berdoa. Terus ibunya juga bercerita kepada Timotius tentang cerita-cerita Alkitab. Cerita Alkitab apa aja sih yang diceritakan oleh ibunya Timotius? Nah, ibunya Timotius ini bercerita nih tentang kisah penciptaan, tentang bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi. Nah, terus ibunya Timotius juga menceritakan tentang Adam dan Hawa. Adik-adik ingat gak Adam dan Hawa itu siapa? Nah, Adam dan Hawa itu adalah orang yang pertama kali ada di dunia ini dan jatuh ke dalam dosa. Kenapa? Karena mereka itu tidak taat akan perintah Tuhan. Nah, ibunya Timotius ini bercerita ya bagaimana Adam dan Hawa ini bisa sampai jatuh ke dalam dosa. Nah, selain ibunya Timotius, ada satu orang lagi nih yang mengajarkan Timotius tentang firman Tuhan, yaitu neneknya Timotius. Neneknya Timotius ini orangnya sangat baik. Dia ini percaya dan taat kepada Tuhan. Neneknya Timotius ini kayak Lause nih waktu masih kecil, tinggal bersama Timotius. Setiap hari neneknya ini juga menceritakan tentang firman Tuhan kepada Timotius. Dia menceritakan bahwa kasih Tuhan itu begitu besar kepada umatnya. Dan ibu dan neneknya ini berkata kepada Timotius bahwa Allah akan mengutus juru selamat untuk menyelamatkan manusia. Nah, Timotius yang tumbuh dengan keluarga yang taat akan firman Tuhan pun lama-lama di dalam dirinya ini tertanam bahwa dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dan dia ini sangat menggambarkan bahwa dia itu taat akan firman Tuhan. Nah, tidak sampai di situ ya. Ketika Timotius ini bertumbuh remaja, datanglah Paulus ke kotanya Timotius tinggal. Nah, ketika Paulus sampai di kotanya tempat tinggal Timotius ini, Paulus ini sedang mencari siapa sih orang yang bisa membantunya untuk memberitakan firman Tuhan. Lalu Paulus pun mendengar bahwa Timotius ini adalah salah seorang pemuda atau remaja yang sebenarnya bisa membantu Paulus untuk memberitakan firman Tuhan. Kenapa? Karena Paulus ini tahu bahwa Timotius ini dari sejak kecil dia itu tumbuh di keluarga yang mengajarinya tentang firman Tuhan. Kita melihat ya adik-adik bahwa bukan hanya peran guru sekolah minggu saja sebenarnya yang penting, tapi peran papa mama juga penting bagi pertumbuhan iman dari anak-anaknya. Nah, di sini kita melihat bahwa peran mama dan neneknya Timotius ini sangat berarti bagi pertumbuhan imannya Timotius. Karena tanpa keberadaan mama dan neneknya, mungkin Timotius ini belum begitu mengenal Tuhan. Tapi karena ada mama dan neneknya mau mengajari Timotius tentang firman Tuhan sejak Timotius masih kecil, Timotius ini bisa bertumbuh menjadi anak yang takut akan firman Tuhan, yang taat akan firman Tuhan, dan peduli terhadap sesama. Lalu ketika Paulus bertemu dengan Timotius, Paulus pun bertanya kepada Timotius, apakah Timotius mau membantu Paulus untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, Timotius yang mendengar hal tersebut pun langsung setuju ya adik-adik. Dia yang waktu itu masih remaja sudah mempunyai hati untuk mau melayani Tuhan. Nah, melayaninya itu seperti Lause, memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang. Nah, akhirnya Timotius pun ikut Paulus nih dari satu kota ke kota lain. Timotius ini juga belajar bagaimana cara untuk memberitakan firman Tuhan yang baik kepada orang-orang yang belum percaya kepadanya. Setelah itu, ketika Timotius sampai di satu kota bersama Paulus, tinggallah Timotius di kota tersebut, membantu kota tersebut untuk mengembangkan gereja yang ada di sana. Tapi Paulus sama Timotius ini tetap terhubung ya adik-adik. Paulus sering sekali mengirimkan surat kepada Timotius tentang isi-isi tentang perkataan-perkataan Tuhan.
apa yang Tuhan ingin Timotius lakukan di dalam kota tersebut. Nah, perkataan-perkataan Tuhan kepada Timotius ini bisa kita baca di dalam Alkitab, di kitab Timotius. Ini adalah perkataan-perkataan Tuhan kepada Timotius melalui Paulus. Aku mau tanya nih sebelum langsung tutup cerita pada hari ini, kira-kira apa sih yang kita pelajari dari cerita hari ini? Iya, kita belajar bahwa kita itu harus sudah mengenal Tuhan sejak kita masih kecil. Dan bukan hanya itu ya, tapi ini juga pesan untuk papa dan mama sekalian, bahwa peran orang tua, peran papa mama itu juga sangat penting bagi adik-adik semua, bagi pertumbuhan iman adik-adik. Karena orang tua adalah contoh tiap harinya bagi adik-adik. Ketika orang tua memberikan contoh yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka anak-anak di rumah juga bisa bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan dari orang tua dan keluarga lah kita juga bisa belajar bagaimana Tuhan ini menunjukkan kasih sayangnya kepada umatnya. Nah, pesan untuk adik-adik, kita harus ingat ya bahwa Tuhan itu ada untuk kita, dan bukan hanya untuk kita, tapi untuk sesama kita. Kita sebagai anak-anak sekolah minggu dan sebagai guru sekolah minggu juga mempunyai tugas nih. Tugasnya apa sih? Memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang mungkin kita tahu belum percaya kepada Tuhan. Nah, demikian cerita Lause pada hari ini. Sebelum Lause tutup dalam doa, kita akan ayat hafalan terlebih dahulu ya adik-adik. Untuk ayat hafalan hari ini diambil dari Galatia 5 ayat 13b. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, adik-adik bisa baca ya di screen di samping Lause ini. Galatia 5 ayat 13b. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Oke, demikian cerita Lause pada hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Kita berdoa dulu ya. Allah Bapa kami, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Ajarlah kami untuk taat kepada firman-firman-Mu yang diajarkan oleh Lause dan oleh orang tua kami. Ajar kami untuk selalu fokus dan taat pada saat kami sedang mendengarkan dan membaca firman-Mu. Dan ajarilah kami untuk seperti Timotius yang mau melayani-Mu dan percaya kepada-Mu sejak masih kecil. Dan kami juga berdoa untuk papa mama kami sehingga papa dan mama kami selalu dapat mengajari kami untuk mendengarkan dan tahu bercerita tentang firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, demikian ya adik-adik cerita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Wow, Pulau Dewata. Ya, di sana tempat tinggal suku Bali yang berjumlah 3.600.000 jiwa. Pulau Bali mungkin lebih dikenal daripada Indonesia. Ya, Bali membuat kita terbayang akan keindahan alam, seni, tari, dan keramah tamahan orang-orangnya. Membuat Bali menjadi tujuan favorit kunjungan wisata bagi jutaan orang dari seluruh dunia. Mata pencaharian utama orang Bali adalah menanam padi. Dan sistem pengairan yang mereka gunakan biasa disebut dengan subak atau saling berbagi sumber air. Selain itu, orang di Bali terkenal dengan kemampuan seni mereka. Karya seni dari setiap desa di Bali mempunyai bentuk dan corak yang berbeda-beda. Keragaman karya seni terlihat dari lukisan, ukiran, patung, tarian, dan tenunan. Oh iya, kebanyakan teman-teman kita di Bali beragama Hindu loh. Tetapi mereka tetap memelihara adat budaya asli, sehingga Hindu di Bali berbeda dengan Hindu di India. Pengaruh kepercayaan Hindu terlihat di seluruh Bali.
Misalnya, lingkungan menyediakan pura, tempat ibadah bersama-sama dengan anak-anak. Di sana, anak-anak menggunakan tempat ini untuk mempersembahkan makanan dan bunga-bunga bagi dewa-dewa mereka. Mari kita berdoa agar anak-anak dari suku Bali dapat memahami kebenaran yang sejati dan menemukan satu-satunya Tuhan yang Esa. Kemudian, kita berdoa agar mereka menemukan cara yang baik untuk mengembangkan pariwisata dan menjaga kelestarian adat budaya dari ancaman perusak yang dibawa oleh para wisatawan. Terbukanya peluang baru selain dari pariwisata untuk kehidupan masyarakat yang ada di Bali. Yuk adik-adik kita semua berdoa. Kita berdoa untuk suku Bali ya. Yuk lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kami sehati berdoa untuk anak-anak suku Bali. Kiranya Engkau menolong mereka menemukan kebenaran yang sejati dan mereka boleh menerima Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka. Kami juga berdoa untuk Bali agar boleh pariwisata mereka tetap terjaga. Engkau juga menolong agar budaya mereka boleh tetap terjaga dan boleh dijauhkan dari hal-hal yang akan merusak budaya mereka. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau juga terus menolong untuk usaha-usaha masyarakat Bali di luar pariwisata. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kiranya Engkau terus memberkati suku Bali. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Bersyukur sekali ya kalau Allah begitu mengasihi kita. Bahkan Allah rela mengirimkan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita adik-adik. Dan kasih Allah tidak pernah berhenti di dalam hidup kita. Kita bisa merasakan kasih Allah setiap hari lewat hal-hal di sekeliling kita. Nah, adik-adik kita mau bersyukur yuk. Sekarang kita juga mau mempersembahkan persembahan kita, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik bisa minta tolong papa mama ya untuk mentransfer uang persembahan ke nomor rekening gereja atau scan kris gereja. Yuk kita mau nyanyi God of Love. I can see it in the stars that shine and the birds above. I can feel it in the heart so tight, the wonder of your love. God, you love me more than words can say, and as sure as the sun comes up, you will always stay. And I praise you, God of love, and I thank you for your son, and I praise you, oh I praise you, God of love. Kita mau nyanyiin ini sekali lagi adik-adik ya. I can see it in the stars that shine and the birds above. I can feel it in the heart so tight, the wonder of your love. God, you love me more than words can say, and as sure as the sun comes up, you will always stay. And I praise you, God of love, and I thank you for your son, and I praise you for your love.
adik-adik, kita mau berdoa, kita lipat tangan, tutup matanya ya, Lause yang pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kiranya Engkau yang menolong kami untuk melakukan firman Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, sekarang kami juga mau memberikan persembahan. Kiranya Engkau yang berkati persembahan kami Tuhan untuk memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekolah minggu sudah selesai sampai di sini. Sampai jumpa.